Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang latihan untuk pencegahan jatuh pada lansia. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Firgita Husnaini, lalu ada Ines Amani, lalu ada Raden Syafira, lalu ada Nuha Nur Awalia, ada Bayu Aji, dan ada Muhammad Reza Kabani. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penjelasan jatuh, tujuan dari latihan keseimbangan, tujuan dari latihan peregangan, lalu juga kami akan memberikan contoh latihan-latihannya. Jadi simak video berikutnya ya. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan kejadian jatuh, karena baik itu kita pernah mengalaminya sendiri atau orang-orang terdekat kita yang pernah mengalaminya. Bahkan menurut penelitian pun jatuh merupakan peristiwa yang cukup sering terjadi. 1 dari 4 orang lansia pernah mengalami jatuh. Bahkan jatuh merupakan salah satu faktor utama kematian bagi lansia dengan usia lebih dari 65 tahun. Tentunya ketika seorang lansia mengalami jatuh, ada faktor-faktor yang menyebabkan ia bisa mengalami kejadian tersebut, seperti riwayat osteoporosis, riwayat fraktur, memiliki keseimbangan yang buruk, memiliki penglihatan dan pendengaran yang buruk, menggunakan alat bantu, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Dan ketika seseorang terjatuh, tentunya ada efek yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Dan yang paling mempengaruhi kehidupan seseorang itu merupakan menurunnya kepercayaan diri, terutama ketika mereka harus berjalan kembali atau beraktivitas seperti normal. Kemudian mereka juga merasakan rasa sakit, sehingga gabungan dari kedua hal itu menyebabkan mereka tidak ingin bergerak dan lalu kehilangan fungsi tubuhnya secara perlahan. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya di video ini akan memberikan beberapa latihan bagi lansia seperti latihan penguatan dan latihan keseimbangan untuk mencegah jatuh dan menjaga tubuh tetap prima. Dari Safira Sani Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari balance exercise. Jadi, balance exercise merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keseimbangan tubuh, baik statis maupun dinamis melalui stretching dan juga strengthening. Gerakan-gerakan ini dapat berfungsi untuk menjaga sendi-sendi dan juga postur tubuh tetap baik, dan juga berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian bawah, terutama kaki, sehingga menghindari cedera jatuh pada lansia. Saya Nuha Marwa, dan di sini saya akan menyebutkan beberapa precaution dari latihan pencegahan jatuh pada lansia. Yang pertama adalah melakukan latihan pada lantai atau tempat yang tidak licin dan rata. Yang kedua, tidak melakukan gerakan secara tiba-tiba dan memberikan latihan dengan high impact. Dan yang ketiga, tidak melakukan gerakan yang dapat meningkatkan resiko fraktur pada lansia. Tentang latihan keseimbangan tandem walk. Tapi sebelum itu saya perlu menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dari tandem walk. Tandem walk ini sebenarnya latihan keseimbangan yang mudah untuk dilakukan karena memang tujuannya untuk lansia ya. Jadi kita buat semudah mungkin tetapi seaman mungkin dan seefektif mungkin. Jadi tandem walk ini pada dasarnya adalah berjalan dengan kaki yang berhimpitan di mana tumit menyentuh ibu jari. Yang akan saya praktikkan nanti. Lalu pastikan pandangan itu selama melakukan latihan selalu lurus ke depan, karena itulah yang akan menjadi latihan keseimbangan ya. Karena jika kalian dapat melihat bagaimana tubuh kalian bergerak, kalian lebih memiliki kontrol. Tapi ketika kalian pandangan lurus ke depan, itu akan yang melatih keseimbangan kalian. Oke, selanjutnya untuk dosis ini dilakukan berjalan sekitar 10 hingga 30 meter dengan 2-4 kali putaran. Lalu untuk waktunya fleksibel aja sebenarnya, karena kan setiap kapasitas orang tua itu berbeda-beda, jadi disesuaikan saja. Ketika ia sudah mulai lelah, mungkin bisa di stop pada waktu tertentu, tapi boleh dengan patokan 10 hingga 20 menit. Lalu untuk pengulangan setiap harinya boleh sesering mungkin, karena ini latihan yang cukup mudah untuk dilakukan di mana saja. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama harus mencari permukaan datar seperti tembok atau boleh tangga atau railing yang dapat digunakan sebagai pegangan ketika melakukan latihan.
Jadi diperhatikan baik-baik kaki saya. Oke, kita mulai ya. Pegangan ke permukaan datar atau railing. Lalu langkahkan satu kaki. Perhatikan, saya melangkahkan satu kaki saya. Lalu saya langkahkan kaki saya yang lain dengan tumit menyentuh ibu jari. Ya, lihat tidak ada jarak sama sekali. Oke, tumit menyentuh ibu jari. Tumit menyentuh ibu jari. Oke. Saya ulangi lagi. Pandangan lurus ke depan sambil berpegangan. Tumit menyentuh ibu jari, menyentuh. Oke. Dan ketika kemampuannya sudah lebih meningkat, boleh tidak berpegangan untuk meningkatkan lagi keseimbangannya. Pandangan tetap lurus ke depan. Oke, melangkah ke depan, rapat, tumit dengan ibu jari, rapat. Oke, rapat. Oke. Dan ketika kemampuannya sudah lebih baik lagi, bisa ditingkatkan lagi tantangannya. Berjalannya itu mundur ke belakang. Oke, boleh dengan berpegangan lagi kalau masih terlalu sulit. Saya Virgita Usnaini, kali ini saya akan menjelaskan tentang one leg stand. Jadi perintahkan pasien untuk berdiri lalu menghadap lurus ke depan seperti ini. Lalu angkat tangannya berada di samping, lalu angkat kaki. Tidak usah perintahkan pasien seberapa tinggi yang diangkat, jadi senyamannya pasien saja. Lalu amati juga apakah ada ketidakstabilan pada kaki yang buruk dan juga amati pergerakan masuk dan keluarnya dari inversi atau eversi ankle. Selanjutnya ada step up and step down as exercise. Hal yang harus dipersiapkan adalah barang-barang yang solid dan kuat menahan berat badan tubuh. Contohnya adalah kursi kecil atau juga bisa anak tangga. Untuk step up, caranya adalah naik ke bangku kecil tersebut menggunakan salah satu kaki hingga ke seluruh tubuh sampai ke atas bangku. Kemudian turun. Ulangi 8 kali dengan 2 kali repetisi kaki kanan dan kiri secara bergantian. Untuk step down, caranya dimulai dari atas kursi, kemudian perlahan turun menggunakan salah satu kaki. Dilakukan sebanyak 8 kali dengan 2 kali repetisi. Jika kita mengetahui manfaat-manfaat dari latihan penguatan otot ini. Oke, sebenarnya latihan otot ini dilakukan dengan tujuan untuk seperti namanya memperkuat otot-otot kita supaya kita memiliki fondasi yang bagus dalam beraktivitas dan mencegah jatuh. Sebenarnya otot apa sih yang baik dilatih untuk mencegah jatuh ini? Otot apapun itu yang dilatih baik ya, karena selain untuk meningkatkan performa kita, itu juga membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. Tetapi otot yang paling berperan utama dalam pencegahan jatuh merupakan otot perut atau yang biasa disebut dengan otot core. Ketika kita melatih otot core kita dengan baik, maka otot tersebut akan menjadi kuat, dan otot core yang baik dan kuat akan menjadi fondasi yang baik juga bagi tubuh untuk melakukan aktivitas, baik itu aktivitas kehidupan sehari-hari maupun aktivitas olahraga. Oleh karena itu, kalian semua harus menyimak video latihan berikut. Yoga ini bernama tree pose atau pose pohon. Pertama, berdiri dengan tegak, lalu angkat kaki Anda ke arah paha bagian dalam, lalu bernafaslah 5-8 kali. Anda juga dapat menggunakan kursi sebagai pegangannya.
Di sini saya Bayu Aji Saputro dari kelompok 1 geriatri akan menjelaskan tentang hal yang harus dilakukan setelah latihan pada lansia. Hal yang harus dilakukan setelah latihan pada lansia yaitu yang pertama adalah istirahat dan relaksasi dengan cara duduk dan diluruskan kakinya. Yang kedua, mengatur napas. Dan yang ketiga, minum air putih. Latihan sebaiknya dilakukan di dalam atau di sekitar lingkungan rumah dan selalu diawasi. Aktivitas fisik yang bermanfaat untuk kesehatan lansia sebaiknya memenuhi kriteria FITT, yaitu frekuensi, intensity, time, dan tipe. Frekuensi adalah seberapa sering aktivitas yang dilakukan, contohnya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Intensitas adalah seberapa keras suatu aktivitas yang dilakukannya, contohnya dimulai dari intensitas yang rendah, kemudian meningkat menjadi intensitas yang sedang. Untuk waktu atau time, untuk 1 kali pertemuan berkisar antara 20 menit sampai 40 menit. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.